Gini Tom, Ariana sekarang karena ngeliat gue udah sehat, ngeliat gue udah membaik, gue disuruh pulang ke rumah Dita. Dan gue ngerasa gue emang bukan siapa-siapa lagi di mata Ariana. Sak, lo gak boleh ngomong kayak gitu, lo gak boleh nyerah. Gue sebagai sahabat lo, gue pasti bantuin lo supaya lo gak pisah sama Ariana. Tapi ada syaratnya. Lo gak boleh nyakitin Ariana lagi dan lo gak boleh ngeduain Ariana. Sekarang gue paham Tom, orang yang paling gue butuhin di dunia ini cuma Ariana. Ya baguslah kalau lo sekarang udah sadar kalau orang yang lo butuhin itu Ariana. Tapi ingat lo gak boleh nyerah, Sak. Gue pasti bantuin lo, ya. Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti kalau ada yang mau Ibu bahas untuk soal iklan, Ibu bisa langsung bahas ke saya aja. Baik Bu Selin, terima kasih banyak ya sebantuannya. Itu Selin sama kliennya Bu Ariana ngapain ngobrol kayak gitu? Sampai ketemu ya Bu ya. Oke. Pasti ada yang nggak beres nih. Habis ngobrol apaan lo sama kliennya Bu Ariana? Lu siapa? Pengen tahu banget. Dilihat dari data perusahaan kita ya, Vin. Ini proyek kita akan berhasil ke depannya. Karena sudah banyak peminatnya yang mau membeli apartemen tersebut. Terus langkah berikutnya apa setelah Saka sembuh? Rencananya sih aku mau balik ke tujuan awal aku. Lanjutin proses cerainya. Vin? Galvin? Iya. Maaf, saya nggak fokus, maaf. Gimana? Sepertinya Anda lagi banyak masalah ya. Kenapa Anda nggak fokus? Ini nggak seperti biasanya loh. Ayolah Vin, Anda harus fokus, jangan seperti Saka. Iya, maaf. Tapi misalkan kalau Anda butuh teman cerita atau teman diskusi, Anda bisa cerita ke saya. Ya kali aja saya bisa kasih masukan yang terbaik. Iya, sebenarnya ada yang mau saya obrolin sih sama Anda. Dan ini membuat saya kepikiran terus belakangan ini. Soal apa? Oh, ini soal teman saya sih. Iya, jadi dia cerita soal masalahnya dan saya belum bisa kasih solusi. Ya, saya pikir dengan ngobrol sama Anda bisa ngasih masukan gitu untuk masalah ini. Oke, I will try. Gimana kalau kita sambil ngopi? Boleh? Sekarang? Oke. Sil, saya mau minta maaf karena saya datangnya agak siang ya. Soalnya tadi, kejadian hari ini tuh banyak banget. Ibu habis nemenin Pak Saka terapi ya, Bu? Enggak, bukan itu masalahnya. Terus? Tadi saya habis ketemu sama Dita dan Dion. Baik, saya. Makasih ya. Sama-sama sayang. Sama-sama sayang. Mereka lagi berduaan. Saya juga nggak tahu sih. Cuman saya yakin kalau mereka tuh pasti masih ada apa-apa. Emang mereka bilang apa? Pas saya tanya sih mereka nyangkal. Mereka nggak mau ngaku kalau mereka ada apa-apa. Tapi saya yakin.
pasti ada apa-apa di antara mereka. Kan kamu tahu sendiri, Dita sama Dion tuh sama-sama tukang bohong. Emang bener-bener ya. Dita sama Dion tuh sama aja. Saya tuh sampai heran loh. Ada ya manusia kayak mereka? Jadi gini, teman saya itu punya kehidupan yang bisa dibilang almost perfect lah. Jadi dia punya istri yang baik, setia, sayang juga sama keluarga. Begitu pula dengan dia, suaminya ini juga baik dan berusaha untuk jadi suami yang terbaik bagi istrinya. Tapi teman saya ini nggak tahu kenapa selalu teringat sama mantannya. Bisa dibilang nggak bisa move on dari kehidupan dia dan mantannya dulu. Bahkan sesekali di kantor atau bahkan di rumah selalu kepikiran sama mantannya itu. Nah saya tuh bingung, saya harus ngasih saran apa ya ke suaminya itu. Maksudnya teman saya itu untuk nyari solusinya. Ya mungkin teman Anda itu ada perasaan yang belum terselesaikan. Jadi teman Anda selalu denial karena dia ngerasa udah bisa move on hanya karena dia sudah berkeluarga. Atau bisa jadi teman Anda itu denial karena hanya ingin menghargai perasaan istrinya aja. Tapi saya yakin teman Anda itu pasti berusaha keras untuk meyakini dirinya sendiri kalau dia udah move on dari mantannya. Padahal sebenarnya nggak bisa. Ternyata pasti packing barang kamu tuh banyak juga ya di sini, sayang. Gimana nggak banyak, sayang? Kan aku hampir setiap hari nginep di sini. Lagian Saka tuh kenapa sih cepet banget pulihnya? Aku kan jadi ribet lagi sekarang harus ngurusin dia. Udah sayang, kamu tenang aja. Kan ini cuma sementara doang. Nanti kalau misalnya harta Saka udah beralih ke kita, boom, Saka yang kita tendang. Kamu bener. Oh iya Pak Galvin, saya juga ada yang mau saya diskusikan dengan Anda. Oh ya, apa ini mengenai Sisil? Bukan, ini bukan soal Sisil, ini soal teman saya. Jadi saya punya teman. Teman saya itu serius menjalani hubungan sama ceweknya. Tapi teman saya nggak dapat restu dari ibunya. Bahkan ibunya sempat mengancam ceweknya itu. Ya, I have no idea. Jadi saya bingung mau kasih saran apa ke teman saya itu. Well, agak rumit ya kalau berhubungan sama orang tua. Maksudnya untuk mendapatkan restu orang tua itu memang butuh perjuangan sih. Tapi menurut saya hubungan teman Anda itu harus dipertahankan. Sambil meyakinkan kedua orang tua itu untuk menyetujui hubungan mereka. Otherwise, kalau mereka akan berpisah, mereka pasti akan menyesal nanti. Okay. I'll try to talk to my friend. Thank you, Galvin. Ya, you're welcome. Ayo diminum. Ya. Oke, itu laporannya kamu revisi. Nanti kalau udah selesai laporannya kamu tinggal taruh di meja saya. Ya? Baik, Pak. Oke.
Sebenarnya rekaman apa sih yang dimaksud sama Coki? Aku harus tahu itu apa. Coki,